Go Yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing, bitches on my line, and you know. Ibu, iya Mbak. Perkenalkan, saya perawat Anissa yang bertugas pada siang hari ini. Kalau Bu tahu dengan Ibu siapa nggih? Ibu Yani. Ibu Yani. Kalau adiknya sendiri namanya siapa? Putri Mbak. Mbak Putri. Adik Putri nggih. Umurnya berapa hari Bu? Hari 7 hari. 7 hari nggih. Baik Ibu, di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan mengenai pemberian ASI. Untuk tujuannya sendiri untuk menambah wawasan Ibu nggih, dalam meningkatkan produksi ASI atau pemberian ASI itu kepada bayi agar nutrisinya itu cukup ya. Untuk waktunya sekitar 15 menit, apakah Ibu bersedia? Iya, bersedia Mbak. Baik Ibu. Cara pemberian ASI sendiri yaitu dengan cara dilakukan setiap 2 jam sekali Ibu. Nah, apabila bayinya itu merasa lapar, gitu ya, diusahakan untuk menyusui itu dilakukan sering mungkin Ibu. Nah, untuk menyusui itu dilakukan dengan cara pertama yaitu membersihkan payudara dengan mencuci tangan dan dilakukan mengoleskan kepada botol susu itu Ibu dengan menggunakan air yang matang. Kemudian tubuh bayi itu menghadap ke Ibu dengan posisi bokong dan tubuh itu lurus deh. Nah, untuk bagian aerolanya itu diusahakan masuk ke dalam mulut bayi. Kemudian menyusui itu dilakukan secara bergantian Ibu. Nah, ini merupakan cara posisi menyusui. Nah, saya akan jelaskan ya Bu. Nah, yang pertama itu ada pegangan pelukan atau cradle hold yang dilakukan dengan kepala bayi itu dipeluk di pertengahan lengan bawah dan badan bayi ditopang menggunakan tangan lainnya seperti posisi pada Ibu saat ini ya. Yang kedua yaitu pegangan pelukan silang atau cross cradle hold yang dilakukan dengan tangan, posisi tangan itu paling dekat dengan payudara dan dihisap pada payudara Ibu dengan menopang dan menekan payudara. Kemudian pada tangan lainnya itu menopang leher bayi Ibu dengan jari-jarinya itu diletakkan di bawah tangannya, di bawah telinganya maksudnya. Kemudian untuk yang ketiga ada posisi bergokol, yaitu dilakukan dengan menyokong kepala bayi dengan posisi tangannya itu di belakang badan Ibu. Untuk posisinya seperti ini ya Bu. Untuk posisi yang keempat yaitu posisi berbaring. Nah, seperti ini ya gambarnya. Nah, itu dilakukan dengan cara sokong kepala Ibu dengan lengan dan sokong bayi dengan lengan atas ya. Nah, kemudian untuk cara menyusui yang baik dan benar itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu pastikan berada pada posisi yang nyaman. Jika duduknya Ibu itu hendak, kakinya itu tidak boleh menggantung dan punggungnya bersandar dengan nyaman sehingga bisa tegak dan tidak membungkuk ya Bu. Untuk yang kedua, pegang payudara dengan tangan Anda yang bebas, tapi jangan menyentuh puting susu. Kemudian letakkan Ibu jari di atas dan jari-jari lainnya di bawah puting susu. Tekan payudara dengan ibu jari dan jari-jari lainnya ke arah puting tanpa mengubah pegangan. Kemudian oleskan ASI pada puting, lalu dekatkan ke mulut ke bayi. Kemudian usap bibir bawah bayi dengan puting untuk membantu refleks menghisap Ibu. Kemudian diusahakan bayi itu membuka mulutnya selebar seperti kuapan dengan arahan rambut bayi ke dekapan Anda ya. Seperti ini ya Bu gambarnya. Nah, untuk perawatan payudara sendiri dilakukan untuk bermanfaat dalam menjaga kebersihan payudara Ibu dan juga melancarkan sirkulasi dari payudara, kemudian merangsang produksi ASI dan mencegah pembekakan pada payudara Ibu. Nah, untuk perawatan payudara sendiri dapat dilakukan dengan cara melakukan teknik pengurutan Ibu, yaitu dengan kedua telapak tangan itu pada bagian depan bawah payudara dilakukan gerakan satu ke atas, satu ke bawah. Dengan gerakannya itu diulangi sampai 15-20 kali. Kemudian lakukan untuk gerakan itu mengerucut ke puting.
Kemudian gunakan ujung jari dan jari telunjuk itu untuk memelintir pada puting susu ibu hingga beberapa kali nggih. Seperti ini nggih Bu. Ya, untuk ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dari menyusui itu. Yang pertama, ada sari yang tampak tenang Ibu. Usahakan untuk yang nyaman lah Ibu. Kemudian konsumsi banyak air putih. Setelah itu ada dapatkan dukungan dari keluarga dalam aspek kebutuhan ekonomi untuk menambah dalam pemenuhan kebutuhan gizi. Kemudian makan makanan yang sehat seperti makanan gizi seimbang seperti itu Ibu. Kemudian pompa ASI sesering mungkin dan tidak memberikan dot atau empeng. Hal itu dapat memberikan ketergantungan pada bayi Ibu. Kemudian yang terakhir ada faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan menyusui, yaitu dapat dilihat sendiri Ibu. Ibu bisa melakukan istirahat yang cukup, kemudian makan makanan yang sehat seperti lauk pauk yang seimbang seperti ada protein nabati, kemudian hewani, kemudian makanan pokok seperti singkong, kemudian umbi-umbian, jagung dan nasi. Kemudian diusahakan untuk mengonsumsi sayur-sayuran seperti mengandung banyak kalsium, zat besi Ibu. Untuk buah-buahan sendiri juga sangat penting dalam menunjang kebutuhan nutrisi pada ASI ibu nggih. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Apakah Ibu ada yang ditanyakan? Belum Mbak. Baik Ibu. Cukup sekian selama saya melakukan podcast ini. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan Ibu. Ya. Terima kasih. I got 3 old thoughts, new guap, wearing that thing, bitches on my line.